Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa al-imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul ikhwah hadirin ikhwan fiddin wal akhwat fillah azani Allahu wa iyyakum. Jamaah ibu dan bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali alhamdulillah naskurullah Subhanahu wa taala fi hadzal sabah al-mubarak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang semoga diberkati Allah ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk belajar ilmu syar'i, dinullah, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran-lembaran kitab para ulama untuk mengkaji dan mempelajari yang merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Masyarul ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Di pertemuan hari ini insyaallah kita masuk ke dosa besar yang ke-13 dari kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, yaitu dosa besar pemimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi ghisyul imam ar-ra'iyah, ghasyal imam ar-ra'iyah wa zalamahu lahum, atau ghisyul imam al-ra'iyah wa zulmuhu lahum, yaitu curang atau khianatnya pemimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Ini termasuk dosa besar ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah, bahkan juga terdapat ijma' dari para ulama ya, yang nanti dinukilkan ijma'nya, dan termasuk para ulama seperti Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, Az-Zahabi, Ibnu Al-Qayyim, Imam Bulkini, Ibnu Nuhas atau Nahas, penulis kitab Tanbihul Ghafilin, wal Hajjawi wa Ibnu Hajar Al-Haytami, menulis kitab yang sama yaitu mirip seperti Kabair juga, Zawajir ya, Was-Safarini, dan termasuk menulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Mereka semua memandang bahwa dosa ini, yakni curangnya pemimpin, khianatnya pemimpin terhadap rakyatnya, itu termasuk dosa besar ya. Jadi kita sebutkan nanti ada dalil Al-Quran ataupun sunnah ya, termasuk juga ijma' al-ulama. Nah, dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah yang pertama, qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syura adalah ayat 42. Qala al-muallif rahimahullah, muallif al-Imam Zahabi rahimahullah mengatakan, menukil firman qala Allah taala, Allah taala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya kesalahan, yang di jalan kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azabun alim, siksaan yang pedih. Ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat zalim secara umum, baik pemimpin ataupun rakyat jika berbuat zalim, ya. Inna masabiru alal ladzina yadlimuna nas. Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang-orang yang berbuat zalim, pada manusia yang melampaui batas di bumi. Mengkhabarkan di sini, ya, karena bagi mereka akan ada azab. Wala ulaika lahum azabun alim. Ulaika lahum azabun alim. Nah, mereka itu orang-orang yang mendapatkan siksaan yang pedih. Maka berarti di sini wajib butuhnya kita untuk saling tawasi bil haq. Makanya rakyat juga ada kewajiban, yaitu untuk menasihati pemimpinnya. Sebagaimana, ya, pemimpin wajib untuk menegakkan keadilan, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan kebenaran hanyalah dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keadilan yang sebenarnya adalah ketika ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah pasti adil. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu apa yang dimaksud dari keadilan itu sendiri. Apa yang layak dan apa yang pantas untuk manusia yang telah Allah ciptakan. Aturan apa yang dibuat itu yang tepat, ya. Tidak akan menyelisihi makna keadilan atau kebenaran itu sendiri. Pasti, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, aturan, maka itu adalah baik bagi hambanya. Pasti baik bagi hambanya. Maka ada perkataan Syekh bin Baz ketika mengomentari judul tadi, Ghishul Imam Ar-Ra'iyah wa Dhulmuhu Lahum. Maka al-wajib ala wulatil umur, kata beliau, wajib bagi para pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan fi duwal al-arabiyyah, di negeri-negeri Arab, wal islamiyah, dan negeri-negeri Islam, at-tanasuh, untuk saling menasihati. Pemimpin-pemimpin di negeri Arab ataupun di negeri-negeri Islam untuk saling menasihati. Wa an yuhakkimu syariat Allah, dan hendaknya mereka menegakkan syariat Allah fi ibadillah, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa an yata'awanu 'alal birri wat taqwa, juga untuk saling ta'awun, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Wa alla yatasahalu fi ma syara Allah, dan tidak boleh menganggap enteng, meremehkan, bermudah-mudahan di dalam apa yang telah Allah syariatkan. Bal yajibu alaihim an yuhakkimu syara Allah, bahkan wajib bagi mereka untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa an yanqadu li syar'illah, dan untuk tunduk dengan hukum Allah. Wa an yulzimu syu'ubahum bi syar'illah, dan wajib bagi mereka harusnya mewajibkan rakyatnya untuk mengikuti syariat Allah. Wa hadha huwa tariqun najah wa tariqul izzah wan nasri wa tariqul jam'il kalimah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka ini adalah jalan keselamatan, jalan kemuliaan, jalan pertolongan Allah, ya, atau kemenangan, dan jalan mempersatukan kalimat kaum muslimin, bukan hanya sebuah negeri saja tapi dunia. Tariqu jam'il kalimah adalah dengan mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sebuah wasiat, ya, seorang ulama besar di zaman kita ini yang sudah meninggal rahimahullah, menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin negeri-negeri Arab ataupun pemimpin-pemimpin kaum muslimin negeri Islam pada umumnya, ya, agar mereka saling menasihati sesama mereka untuk menegakkan hukum Allah, saling mengingatkan agar pentingnya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muslim tetapi tidak tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Ini dosa besar, ya. Karena akan terjadi kecurangan pasti. Ketika ditegakkannya bukan adalah hukum Allah, pasti ada kecurangan. Disebut curang pasti. Karena sifat keadilan hanya ada pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Mungkin tidak.
Artinya intinya berarti di sini hukum Allahnya ya, yang pasti adil. Adapun hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya ya kezaliman. Nah, tidak pas, tidak relevan, tidak akan cocok dengan semua zaman. Tapi hukum Allah atau syariat Allah Jalla wa Ala akan selalu pas dengan semua zaman. Taib, ini pemimpin yang besar ya, ruang lingkupnya. Tapi makna nanti yang kita bahas dalam hadis-hadis yang dibawakan sebenarnya bukan hanya masalah pemimpin besar saja tingkat dunia, selevel pemimpin negara saja, bukan, tetapi juga pemimpin dalam arti ya level bawahnya yang lebih rendah dari itu. Ya. Maka dikatakan oleh salah satu penulis kitab Jami' lil Kabair ya. Ini namanya lupa ya. Nama penulisnya Abu Hatim Sa'id Al-Qadi ya. Tulisannya yang berkaitan dengan Jami' li Kabair Dzunub, dirasatan ilmiyatan lil kabair bi adillatiha wa ma yata'allaq biha min ahkam, yang diberi muqaddimah oleh Syekh Mustafa Adawi. Di sini beliau hafizallahu taala ketika menerangkan semua yang berkaitan dengan hadis-hadis yang akan kita bawakan ya, tidak membatasi padahal pemimpin level atas saja, tetapi qultu, kata beliau, aku katakan walaisal murad bil imam sultan aul malik rais faqat. Bukan yang dimaksud dalam hadis-hadis atau ayat yang kita sedang bahas ini yang berlaku curang itu bukan hanya pada imam atau sultan, penguasa, pemimpin negara, pemimpin raja atau raja, malik atau rais atau kepala, bal yadkhul fi hada kullu man kana waliyan ala ahadin minal muslimin. Akan tapi masuk dalam kategori ini juga termasuk adalah setiap siapa saja yang menjadi wali. Wali di sini berarti wakil yang mengurusi urusan kaum muslimin, pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Kasultan wa rais termasuk adalah penguasa, pemimpin, wal wazir, menteri, wal amir ya, gubernur, wal qadi, hakim, wasyurti, polisi, wal mudir termasuk direktur, wa nahwuhum dan semisal mereka. Ya. Jadi agar pembahasan kita ini lebih bisa dipahami, di awal kita sudah menyebutkan ucapan salah satu penuntut ilmu atau ulama hari ini ya, ketika menerangkan bab ini beliau mengatakan walaisal murad bil imam sultan awil malik awil rais faqat. Bukan yang dimaksud penguasa, yang dimaksud dengan imam dalam hadis-hadis atau ayat yang sedang kita bahas ini berkaitan hanya sekedar sultan atau malik atau rais. Sultan penguasa, malik raja ya, rais bisa jadi presiden, rais jumhuriyah misalkan ya. Akan tapi yang dimaksud di sini juga termasuk wali ala ahadim minal muslimin. Pokoknya siapa saja yang memegang urusan penting untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Ya, termasuk penguasanya, presidennya, menterinya, gubernurnya, hakimnya, polisinya, ya, direktur dan semisal mereka. Nah, maka masuk dalam pembahasan kita ini. Jika mereka berbuat zalim, menyia-nyiakan kebutuhan rakyatnya, menyia-nyiakan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka, maka mereka berdosa, dosa besar. Ya, dosanya apa? Dosa besar. Jadi itu sudah kita nukilkan akwal dari para ulama, siapa saja yang berpendapat tentang bahwa ini adalah dosa besar, atau yang berpendapat bahwa ini adalah dosa besar. Nah, kemudian Imam Dhahabi juga membawakan dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Benar ya? Wala yahsabanallah ayat yang kedua di sini, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Agak beda cetakan ya, jadi memang dalilnya beda-beda. Enggak urutnya maksudnya.
Baik, atau kembali ke ini dulu. Firman Allah SWT, "Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun." Jangan kalian mengira, jangan kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin syakhs tashkhasu fihi al-absar. Allah mengakhirkan ya untuk suatu hari yang akan membuat mata terbelalak. Muhtiina muqni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Ya. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di bahwa ayat yang mulia ini dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43 ya. Surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Kata beliau, hada wa'idun syadidun lidzalimin. Ini adalah ancaman yang keras terhadap orang-orang zalim. Sebaliknya, wa tasliyatun lil madlumin, dan hiburan ya, penyejuk keadaan, memberikan ketenangan pada orang-orang yang dizalimi. Ya, bahwa orang yang dizalimi itu ditolong sama Allah. Tenang saja, ya, gitu ya. Allah tidak lalai kok terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Nabi mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim itu. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai pada hari, pada waktu itu mata mereka terbelalak. Muhtiina muqni'i ru'usihim. Ya. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Dan sedang mata mereka tidak berkedip-kedip. Wa afidatuhum hawa. Sedang hati mereka kosong. Ya. Sekali lagi ini kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, hada wa'idun syadid, ancaman keras bagi orang-orang zalim dan hiburan bagi orang-orang yang terzalimi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menangguhkan bagi mereka ya, haitsu amhamalahum wa adarahum alaihim al-arzaq, termasuk yang ditangguhkan di sini adalah rezeki. Dan membiarkan mereka ini dalam kondisi tidak aman, ya. Ini menunjukkan apa ya? Keadaan yang buruk. Ya. Allah membiarkan dan menangguhkan bagi orang yang berdolim, ya, agar semakin bertambah dosanya. Jadi ditangguhkan, dibiarkan, ya. Bahkan mungkin tidak diazab sekonyong-konyong. Kenapa? Liyazdadu isman, agar bertambah dosa, ya. Maka ketika sudah datang waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka. Allah akan hancurkan orang-orang yang zalim, ya. Sedangkan dalam cetakan yang sedang kita pegang adalah langsung pada ayat kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun, ya. Menukil firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 79. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Pemimpinnya zalim tidak diingatkan oleh rakyatnya. Padahal kewajiban rakyat mengingatkan juga. An-nushu, bukan memberontak, ya, tapi menasihati. Ad-dinu nasihah, kata Nabi. Agama ini nasihat. Qulna liman lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa? Nasihat Allah, tentang Allah, mengingatkan manusia tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masa asma wa sifat, mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nama-namanya yang tinggi lagi mulia.
wali rasuli, dan juga agama ini untuk rasulnya dan untuk kaum pemimpin kaum muslimin wa amatihim. Nasihat yang dinasihati ini juga adalah haknya pemimpin, ya, bukan diberontak tapi dinasihati dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Ya, idza arada an yansah li sultan fala yubdi alaniyatan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, apabila engkau hendak menasihati pemimpin, maka jangan terang-terangan. Walakin fal yakhud bi yadi fal yakhlu bihi. Akan tapi ambil tangannya dan menyepi dengannya. Jadi ini gentle. Ya, makanya konsekuensinya mati. Makanya jihad paling besar adalah menasihati pemimpin. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Seutama-utama jihad itu kalimat kebenaran yang disampaikan pada penguasa. Berani enggak? Mati konsekuensinya. Makanya dikatakan afdalul jihad. Bukan teriak di jalan-jalan, bukan. Itu bukan afdalul jihad. Itu membongkar aib. Anda di demo satu keluarga saja enggak mau, apalagi di demo satu rakyat. Ya. Anda sebagai kepala rumah tangga di demo anak istri saja enggak mau. Ya, di aib, bongkar aibnya di RT misalkan, di rukun warga, di tingkat perumahan. Maka disinilah, apalagi ketika pemimpin besar, pemimpin dunia, pemimpin negara, ya, bukan dengan cara itu menasihati, tapi menasihati itu dengan menasihatinya langsung. Afdhalul jihad, ini kalimat seutama-utama jihad. Sebenarnya pembahasan ini harusnya ada, ya, tapi mungkin nanti di poin berapa. Termasuk, ya, dosa besar yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama kita juga diantaranya adalah memberontak atau tidak taat pada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, ya. Taib. Kenapa ayat ini dibawakan dalam bab ini? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Karena, ya, bentuk pemimpin dan rakyat yang mendolimi rakyatnya ketika tidak saling melarang hal yang mungkar tadi. Padahal orang punya pemimpin, punya kekuasaan kan harusnya mampu menekan sebuah kejahatan atau angka kejahatan, ya. Dia punya aturan, dia punya kekuasaan. Seharusnya mampu untuk menekan sebuah kejahatan yang ada, ya. Ketika la yatanahawna an, maka buruk sekali orang yang seperti ini, ya. Termasuk telah berbuat ghish, khianat kepada amanat yang diamanatkan kepadanya. Karena amanat dia ketika menjadi pemimpin adalah untuk mengatur umat kepada arah yang lebih baik, ya, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang mungkar, mengamalkan yang ma'ruf. Maka ayat ini ada di sini, ya. Karena ini termasuk ghish, khianatnya pemimpin kepada rakyatnya ketika la yatanahawun an munkarin. Ketika mereka tidak melarang rakyatnya dari berbuat mungkar, ya. Nah, atau rakyat yang tidak menasihati pemimpinnya akan kemungkarannya, kezalimannya, ya. Labi sama kanu yaf'alun, maka sungguh ini sangat buruk apa yang telah mereka perbuat. Nah, maka Nabi SAW pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa curang, berkhianat, bukan golongan kami. Ya. Kemudian dalil yang dibawakan mu'alif yang ketiga adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kali ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Al-imam ra'in. Seorang imam, ya, imam di sini maksudnya berarti pemimpin. Seorang presiden, imam adalah imam a'zam, ya. Seorang presiden atau pemimpin negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih.
maka dia akan dimintai bertanggungjawaban atas apa yang dipimpin, yaitu rakyatnya. Hadis yang mulia ini berbicara tentang sebenarnya ruang lingkupnya umum ya, tetapi di sini secara khusus disebutkan pula imam, kalimat imam berarti menunjukkan pemimpin negara ya, meskipun juga nanti di lafaz berikutnya tetap disebutkan kepala rumah tangga ya, bahkan termasuk istri, manajer rumah tangga. Kalau direkturnya adalah suami, maka manajernya adalah istri. Ketika menyanyiakan sebuah amanat, maka dia termasuk ghish, tidak amanah ya, berbuat curang atau khianat. Padahal kullukum ra'in, setiap kali ada pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini maksudnya ma yakunu alaihi minal huquq lahum wal maqsud min dzalika kaunuhu ya'mal ma fihi masalihum. Ya. Maksud dalam hadis yang mulia ini adalah kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, yaitu dalam amalan yang menjadi maslahat bagi mereka, wa ma fihi jalbul khair lahum wa daf'ud darri anhum, yaitu dalam hal yang memberi manfaat bagi manusia ataupun menolak madarat. Wa iqamati umuri dinihim wa dunyahum, untuk menegakkan urusan dunia mereka, agama ataupun dunia mereka. Li'annal imara wal khilafah wal wilayah hiya wilayatun amah yuqsadu biha iqamatud din. Karena yang dimaksud imam, kepemimpinan dalam Islam itu adalah imarah, adalah pemimpinan negeri atau khilafah atau wilayah, sebuah wilayah. Wilayah di sini berarti setingkat gubernur ya. Wa wilayatun amah, dan juga ini maksudnya di sini wilayah amah, maksudnya kepemimpinan secara umum. Yang dimaksud di dalamnya adalah untuk iqamatuddin, menegakkan agama. Wa riayatu masalahil ummah, dan menegakkan kemaslahatan umat. Menegakkan apa? Kemaslahatan. Fayajibu ayyakunu qa'iman bi umuri dinihim wa dunyahum. Maka prinsipnya harus dibangun adalah untuk menegakkan urusan agama mereka dan dunianya. Bagaimana caranya agar secara agama tegak? Itu dengan menegakkan syariat Allah, dan dunia mereka juga terpenuhi ya dengan baik, tegak keadilannya. Wa ya'mal ala ma fihi salahum fi dinihim wa dunyahum, atau yu'mal, dan juga dilakukan upaya untuk yang terkandung dalamnya kemaslahatan urusan dunia dan agama mereka. Ya. Maka beliau kemudian menerangkan fal imam yakunu mas'ulan an kamili ra'iyah. Maka pemimpin pemimpin negara itu bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh rakyat. An kamili ra'iyah. Ra'iyah. Jadi rakyat itu bahasa Arab ya. Dari kata ra'iyah, rakyat. Ra'ain ya tak marbutah, ra'iyah. Rakyat bahasa Arab, Pak. Jadi hampir bahkan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu bahasa Arab. Majelis dari kata syura ya, permusyawaratannya dari kata syura, kemudian ra'iyah, rakyatnya dari kata ra'iyah. Fal imam yakunu mas'ulan an kamili ra'iyah wa anil umara alladziina yuwallihim anir ra'iyah wa kullu amirin mas'ulun fi hududi wilayatihi anil jama'a alladziina istar'a alaihim. Pemimpin negara menjadi atau akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh rakyatnya. Jadi semakin kita besar ruang lingkup memimpin itu, semakin besar tanggung jawabnya di hari kiamat, bukan hanya di dunia, di hari kiamat. Ya. Berarti tingkat untuk kezalimannya sangat tinggi potensinya. Makanya larangan dalam Islam itu meminta kepemimpinan. La tas'alil imarah, janganlah meminta kekuasaan. Ya. Karena kekuasaan itu akan menjadi hizyun wa nadamah, kesengsaraan dan penyesalan. Bukan suatu yang dibanggakan, berbangga-bangga menjadi pemimpin ini, pemimpin itu. Ya. Naam.
Mungkin dalam batasan tinggi orang agak malu untuk meminta, tetapi dalam batasan yang mungkin levelnya pemimpin kantor, direktur, ya, yayasan, orang kadang tidak tahu malu. Padahal ini sama saja, meminta kekuasaan atau jabatan tidak boleh. Masuk dalam hadis secara umum, ya, la tas'alil imarah. Jangan meminta kepemimpinan atau kekuasaan. Oh, saya siap jadi direktur misalnya. Padahal ya Rasul mengatakan kalau seorang meminta maka akan diwakilkan kepadanya. Maksudnya dia akan dibebani sendiri. Jadi berat akhirnya memimpinnya. Tapi kalau dia tanpa meminta dikasih, inta, engkau akan dibantu. Engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Maka setiap pemimpin bertanggung jawab atas wilayah, batasan wilayah dari jamaah yang dikuasainya, yang dipimpinnya. Maka di sini termasuk imarah amah dan imarah seperti khalifah, ya, ataupun mencakup pula adalah imam, ya, negeri-negeri, ataupun termasuk mencakup kota-kota, desa-desa, dan semuanya masuk imam. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi bukan ajang atau pentas untuk berebut kekuasaan, tetapi harusnya takut pada Allah Subhanahu wa taala akan bertanggungjawaban nantinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Karena nanti banyak hadis yang lainnya akan disebutkan, ya, ayyumara'in ghasyya ra'iyatahu fa huwa finnar. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani, pemimpin mana saja yang berkhianat kepada rakyatnya, curang kepada rakyatnya, maka dia di neraka. Ayyumara'in ghasyya fi ra'iyatihi fa huwa finnar. Waduh, berat, ya berat. Ya. Jadi salaf ketika diberi kekuasaan itu menangis, takut akan tanggung jawabnya besar. Meskipun mereka tidak minta loh ya, ini dikasih, dipilih, ditunjuk. Ya. Jadi dalam Islam itu adanya ditunjuk, bukan minta, iya. Tapi ditunjuk adanya. Seperti Abu Bakar Siddiq ditunjuk oleh Rasulullah. Umar bin Khattab berdasarkan kesepakatan rapat syura ahlul halli wal aqdi, para sahabat senior, ya. Utsman juga demikian, ya. Ada cara yang lain tidak dalam Islam selain ditunjuk, ya, kemudian musyawarah ahlul halli wal aqdi, para ulama, ya, senior. Ada tetapi tidak dibenarkan, seperti ghalabah, kudeta, tapi tidak dibenarkan, ya. Atau dengan tunjuk tapi nunjuknya hanya keluarganya, seperti raja, khalifah, akhirnya jadi kerajaan, ya. Khalifah tapi nunjuk anaknya nanti jadi penggantinya, anaknya lagi, jadilah kerajaan. Maka khalifah nubuwah kata Nabi salasina sana, kepemimpin yang di atas manhaj kenabian itu hanya 30 tahun saja. Wa ba'daha al-muluk, tapi setelah itu adalah kerajaan-kerajaan, meskipun namanya khilafah. Termasuk khilafah Turki Utsmani, termasuk Turki Utsmani, Daulah Umayyah, Abbasiyah, semua itu makanya disebut dua daulah yang benar, bukan khilafah. Negara sudah menjadi apa? Kerajaan, bukan lagi apa? Khilafahan. Karena cara menunjuknya sudah beda, bukan lagi seperti model kekhilafahan. Jadi kalau kekhilafahan kan yang alim lah yang berhak bicara, yang alim lah yang berhak nunjuk, bukan semua orang. Bukan pelacur boleh nunjuk, ya, pezina boleh nunjuk. Antara orang alim dengan pezina sama derajatnya. Itu demokrasi namanya. Ya, beda ya. Nah, maka dalam Islam
Syura bukanlah voting ya istilahnya. Syura ini adalah betul-betul syura. Yang syura melakukannya adalah al-alim, ulama ya, para ulama ya, yang berkumpul, yang memang pakar di bidangnya. Nah, tapi kita hidup di akhir zaman ya. Orang yang paling bahagia di hari ini adalah Luka ibnu Luka, kata Nabi kan. Nanti akan datang suatu zaman orang yang paling bahagia, orang yang paling gembira itu Luka ibn Luka. Ya ini istilah saja. Jadi maksudnya orang jahil bin jahil, orang dungu bin dungu, tapi jadi orang besar. Sekarang orang untuk kaya raya nggak perlu cerdas, tapi konten kreator yang dungu-dungu padahal. Hanya sekedar memamerkan kegiatan rumahnya, hanya memamerkan, tapi kaya raya. Datang hari kiamat seperti di zamannya kan, yang paling bahagia itu Luka ibn Luka, pakai ain ya, Luka ibn Luka. Ini maksudnya Nabi hanya menggunakan istilah saja. Maksudnya orang idiot bin idiot tapi bisa kaya raya, tajir, melintir ya. Ya hanya bikin guyonan, candaan, diupload, kemudian banyak nonton. YouTuber kan begitu. Luka ibn Luka kebanyakannya. Ya. Kalau orang alim tidak mungkin mengambil hasil apa istilahnya duit dari seperti itu juga, karena ada larangan. Ya. Banyak madaratnya, banyak keharamannya dan diterjang nanti. Ngambil duit hasil kerja dari YouTuber. Ya. Kan ada pasti iklannya. Iklannya juga tidak bisa disortir, ataupun disortir juga tetap ada iklan yang mendukung kebatilan, bisa jadi mendukung kebid'ahan, ya. Banyak mudarat. Ini mawani, penghalang untuk mengatakan rezekinya halal ini sulit, kecuali ini hilang semua, dihilangkan. Ya. Taib. Jadi sekarang bahkan yang kadang menjadi populer ya istilahnya, populer di masyarakat, yang famous ya bahasa Malaysia, yang istilahnya justru menjadi rujukan umat itu adalah Luka ibn Luka, nauzubillah min dzalik. Bagaimana hadisnya itu? Luka ibn Luka ya. La taqumu sa'ah hatta yakunu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yakuna as'adan nas bid dunya, sampai menjadi orang yang paling bahagia di dunia itu Luka ibn Luka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ini kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia yang paling bahagia di dunia adalah Luka bin Luka. Ya. Luka ibn Luka sebenarnya nama orang, tetapi di sini adalah sifat atau julukan untuk orang yang jahil, bodoh, bin dungu ya, dalam ilmu maupun akal pikirannya. Ya. Ini hadis sahih ya, bukan ngarang. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luka ibn Luka. Wah, terjadi bahwa orang paling bahagia hari ini justru orang-orang bodoh. Ya kan? Yang alim belum tentu menonjol, belum tentu didengar suaranya, belum tentu diperhatikan ucapannya. Tetapi yang jahil, ya, yang zugu buzzer, bahasa kita apa? Yang buzzer itu justru didengar. Followernya banyak banget. Ya. Tapi yang paham agama, din, berdalil dengan tidaklah berucap kecuali karena takut pada Allah, ini adalah dalil agama yang tidak boleh dimainkan, malah ditinggalkan.
As'adun nas luka ibn luka. Dan seperti ini, tanda kiamat seperti ini bukan berarti pasti langsung tegak, tidak. Ini tanda ya kiamat sugur atau mutawassit, pertengahan atau kecil ya, kecil dan pertengahan, dua-duanya. Yang sudah terjadi, masih terjadi dan akan terjadi terus. Ya. Nah, sampai betul-betul tanda kiamat kubro keluar. Munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa ila akhirih, sampai seterusnya. Maka bagaimana mungkin tidak akan mendolimi kalau kemudian yang disayangkan Luka ibn Luka ini menjadi pemimpin ya. Saya tidak menunjuk siapapun ya, tapi ini peringatan ya. Jangan sampai memang kita memilih orang-orang yang jahil. Akhirnya justru menyia-nyiakan agama Allah, kemaslahatan kaum muslimin ya. Karena kalau dipahami konteksnya Luka ibn Luka langsung pemimpinnya ada, juga tidak benar, tidak boleh ya menunjuk. Ya, karena semuanya berdasarkan kalau dengan ilmu kepemimpinan tentu ada positif negatifnya. Tapi yang jelas ini peringatan dari Nabi ya, bahwa ya tegaknya kiamat di antara ciri-ciri pendahuluannya adalah orang yang paling bahagia justru Luka ibn Luka. Nah, taib. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, man ghassana falaysa minna ya. Barang siapa yang berkhianat atau mengkhianati kami, maka bukan dari golongan kami. Ini maksudnya dosa besar ya. Bukan golongan dari kami, bukan termasuk orang-orang yang nanti masuk surga lebih awal, karena akan masuk di azab dulu atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Dzulumat, bukan hanya zulma, tapi dzulumat, kegelapan demi kegelapan. Harusnya nerjemahnya gitu. Karena bukan hanya satu kegelapan. Kalau satu kegelapan zulma, tapi jamaknya zulma, zulumat. Bahwa kezaliman itu kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Ya. Karena apa? Karena bertubi-tubi ya, dia akan merasakan siksanya. Bahkan seorang yang sudah berhak masuk surga tetapi ada hak dari penghuni neraka yang kesangkut kepadanya. Penghuni neraka tadi sebenarnya juga tinggal masuk neraka, tetapi masih ada hak antara dia dan penghuni surga yang harus ditunaikan. Jadi penghuni surga ini masih bermasalah dengan penghuni neraka, kezaliman yang dia lakukan. Maka ya kebaikan orang yang akan menghuni surga ini diambil, diberikan kepada penghuni neraka tadi, mengurangi dosanya. Atau sebaliknya yang terjadi ya, yaitu seorang menghuni surga tapi masih bermasalah terhadap orang yang nantinya masuk surga. Menghuni neraka tapi masih bermasalah dengan orang yang bakalan masuk surga. Maka Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka sampai ditegakkannya qisas. Ya. Sampai pun urusan menampar wajah. Kezaliman sekecil-kecilnya sampai pun urusan menampar wajah. Ya. Itu akan ditegakkan. Lah kalau pada hari itu bertanya ya, hadis Jabir bin Abdillah itu sebenarnya hadis tentang Jabir bin Abdillah yang menuntut ilmu ya. Bisa dilihat di status Facebook saya yang terakhir hari ini kemarin. Kalau di hari kiamat kan sudah tidak ada lagi yang namanya orang bisa untuk menggantikan denda. Tidak bisa, maka adanya hasanat dan sayiat. Ya berarti yang ada adalah kebaikan atau keburukan yang orang dizaliminya dari penghuni surga ini akan diberikan kepada orang penghuni neraka tadi. Semakin tebal jadi kezaliman. Dosanya makin banyak maksudnya ya. Nauzubillah min dzalik. Intinya Allah Maha Adil ya. Wala yadhlimu rabbuka ahad. Man ghasyana falaysa minna. Lalu Nabi SAW juga mengatakan al-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah ya. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan yang hakiki. Dan juga karena bertumpuknya azab ya, siksa, maka dia merasakan kegelapan demi kegelapan.
ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fi huwa finnar. Kata Nabi juga, memimpin mana saja yang mengkhianati rakyatnya maka dia di neraka atau masuk neraka. Ya. Ayyuma ra'in ghashya fi ra'iyatihi ghashya ra'iyatahu fa huwa finnar. Ya. Pemimpin mana saja yang mengkhianati rakyatnya maka dia akan masuk neraka. Hadis tadi riwayat siapa? Ahmad dan Sahih Al-Albani ya. Sahih. Di sini bahkan disebutkan dalam Jami' Shaghir ya. Nah. Jadi nukilnya dari Jami' Shaghir. Hadis tadi riwayat aslinya riwayat Imam Ahmad ya. Juga di sini disebutkan oleh muallif, man istar'ahu Allah ra'iyatan falam yahudha binushin il haramallahu alaihi al-jannah. Wa fi lafdin yamutu hina yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin rakyat. Karena hakikatnya ketika seorang yang dijadikan pemimpin oleh rakyatnya, meskipun dipilih oleh rakyatnya, hakikatnya adalah juga Allah mempercayakan kepadanya. Karena tidak mungkin suatu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang enggak mau milih, kalau memang Allah menentukan dia untuk jadi pemimpin, enggak terjadi. Ya. Meskipun sistemnya adalah yang memilih ya. Memilih sebanyak-banyakan. Mungkin akhirnya digerakkan dan terjadilah yang terjadi, istilahnya begitu. Hakikatnya pemimpin mana saja ya adalah dengan takdir dari Allah. Ini makanya juga menjadi catatan bagi kita bahwa ketika sudah terpilih menjadi pemimpin maka harus menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Entah bersabar atau bersyukur. Ya, jika itu adalah seperti yang diharapkan maka bersyukur. Jika tidak sesuai dengan yang diharapkan maka bersabarlah. Nah, man istar'ahu Allah ra'iyatan falam yahudha binushin. Barang siapa dipercaya oleh Allah untuk memimpin rakyat yang banyak kemudian ia tidak menjaganya dengan benar, ya, illa haramallahu alaihi jannah. Jadi lam yahudha binushin ini bisa termasuk artinya adalah bukan hanya menjaga rakyatnya tapi juga mengemban amanah rakyatnya, mengemban dengan baik ya, menjadi kewajiban baginya. Illa haramallahu alil jannah. Ketika tidak melakukan itu maka Allah akan haramkan baginya surga. Dalam riwayat lain dikatakan yamut hina yamut, maka di saat dia menjadi di saat pemimpin ini meninggal dunia dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Muttafaq alaih. Ya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih. Dari hadis Ma'qil bin Yasar ya. Jadi besar urusannya ya. Memimpin ini besar. Bukan suatu yang ringan. Berani berkhianat, Allah haramkan neraka. Jadi bukan untuk kita berbangga-bangga atau mengejar salahnya, berpacu untuk mengejar kepemimpinan, tidak. Justru harus ditakuti. Ketika dipilih, ditunjuk menjadi pemimpin, menangis ya. Menangis sih kalau nanti tidak sanggup memimpin. Tidak sanggup untuk mengemban amanah yang besar, ya. Minta tolong kepada Allah untuk dikuatkan dalam memimpin. Karena tanggung jawabnya besar kepada rakyatnya atau nanti di hari kiamat di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya. Kalau kita memimpin misalkan satu desa saja, enggak usah jauh-jauh. Kemudian di antara satu desa ini ada kelaparan yang kita tidak menanggung mereka, yang tidak membantu mereka. Luar biasa. Kezaliman kita, berbuat zalim. Tidak membantunya, tidak mengurus kebutuhannya, ya. Maka Umar radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah, beliau suka bahasa kita sidak ya istilahnya, tapi beliau keliling sendirian, bukan dengan ajudannya. Sampai beliau mendengar ada seorang yang menangis, anaknya menangis, ya. Ternyata ditanya sedang masak apa? Sedang masak batu. Ya.
Maka Umar bergegas kembali ke Baitul Mal, ambil sekarung gandum, dibawanya, dipanggulnya sendiri, diberikan kepadanya. Dan orang itu tanpa mengetahui bahwa itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Takut gitu. Takut kalau ada yang tersia-siakan, terzalimi karena ada rakyatnya yang nggak makan hari itu. Ngeri kan? Ini level dunia kalau kita memimpin Indonesia misalkan, besar. Di pojok mana yang nggak makan, wah ngeri, kita nggak tahu. Apalagi datanya nggak up to date. Ya, yang di bawah juga nggak amanah. Ya, kalaupun ada bansos atau apalagi ada BLT yang diberi cuma keluarga besarnya dari RT-nya saja yang ditunjukkan. Ini kecurangan. Ya, na'udzubillah. Man ghasyana falaysa minna. Jadi yang diberikan bukan orang yang berhak, yang memang harusnya berhak untuk mendapatkan, tapi dipilih yang memang dari keluarga besarnya saja. Ini ghosyun, berarti dia curang. Ya, ghish ini, perbuatan ghish. Meskipun hanya selevel RT, hati-hati ya. Karena kan masuk dalam semua hadis ini. Ayyumara'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Ya. Jadi ini ancaman semua, menunjukkan dosa besar gitu ya. Karena konsekuensi masuk neraka. Tentu kalau memahami hadis-hadis seperti ini kembali tentang kaidah juga dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar tetap di bawah kehendak Allah. Kalau Allah inginkan diadab, ya orang ini diadab. Kalau Allah menginginkan orang ini diampuni, ya diampuni tanpa diadab. Ya. Jadi tetap meskipun ada ancaman-ancaman seperti ini, adapun nanti hak prerogatif Allah. Bisa jadi ada amalan yang lebih besar yang menghapus dosa-dosanya dia. Dan beberapa hadis yang lainnya ya, harus dikomparasikan, tidak satu hadis yang memahami bab ini ya. Nah, bahkan dalam hadis berikutnya yang disebutkan oleh muallif, ma min amiri asyaratin, setiap pemimpin sebuah kaum. Di sini asyarah entah maknanya adalah kaum atau asyarah, di sini angka 10 menunjukkan. Meskipun dalam batasan 10 orang saja dia memimpin. Illa yu'ta bihi maghlulatun yaduhu ila unukihi. Setiap pemimpin sebuah kaum yang kelak akan didatangkan dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya. Begini Pak ya. Kayak tahanan-tahanan Jepang. Zaman Romusa dulu. Romusa. Kerja Rodi. Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi maghlulatan atau maghlulatun yaduhu ila unuki. Kecuali tangannya akan berbelenggu ke lehernya. Atlaqahu adluhu au baqahu jawruhu. Yang mana keadilan dirinya yang akan bisa melepaskan belenggu tadi, sedangkan kejahatannya akan justru membelenggunya, menahannya. Jadi dia akan tetap kondisinya terbelenggu atau tidak tergantung kezaliman atau keadilan yang dia lakukan di dunia, ya, saat memimpin itu. Maksudnya begitu ya. Jadi keadilannya itulah yang menyelamatkan, sedangkan kezalimannya itu yang membuatnya tetap terbelenggu. Hadis riwayat siapa ini? Dalam Targhib ya. Sahihkan Al-Albani berarti. Berarti kita sudah sebutkan beberapa dalil di Quran ataupun juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam Al-Quran ataupun hadis ya. Dan ini masih banyak hadis yang disebutkan oleh muallif. Allahumma, bahkan doa, didoakan keburukan oleh Nabi bagi pemimpin yang berbuat curang, khianat, atau di sini mempersulit rakyatnya.
Allahumma man waliya min amri hadhil ummah syai'an farafaqa bihim farfuq bih wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih. Ya Allah, siapa saja yang bertugas mengurusi kepentingan umat Islam, kemudian ia bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja dari pemimpin yang mempersulit urusan umat ini, maka persulitlah ia. Wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih. Jadi kena doa Nabi SAW, doa keburukan ya. Nabi mengecam berarti ya, orang-orang yang mengurusi urusan umat tetapi justru mempersulitnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Wah, itu dia. Itu tuh. Banyak orang seperti itu. Sudah mendarah daging seolah-olah. Nggak ingin urusan itu justru mudah. Karena ya dia menginginkan sebenarnya. Kecurangan yaitu riswah. Sogokan. Kalau nggak disogok, nggak jalan. Nauzubillah. Ya. Adapun kita sebagai orang yang terzalimi, memberi riswah karena terpaksa ya, karena sebuah tuntutan, kita ingin mengambil hak kita, tetapi hak kita tidak akan diberikan kecuali kita harus memberi yang disebut riswah tadi atau sogokan, maka kita tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang meminta tadi. Ya. Tapi jangan kemudian bermudah-mudahan setiap segala sesuatu disogok. Nah, ini riswah maksudnya. Kecuali kita dipaksa nih harus bayar sekian dulu baru kemudian akan dikeluarkan dananya, maka kita tidak berdosa ya, karena ya sebenarnya yang berdosa lah yang meminta. Nah, taib. Maka pemimpin harusnya mempermudah urusan apa orang yang menjadi pimpinnya tadi, orang-orang yang dipimpinnya, ya, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya ya, karena mereka khadim, hakikatnya adalah pelayan ya, yang melayani umat. Ya, harusnya siap untuk bersusah payah untuk melayani umat, karena memang ketika orang menjadi pemimpin berarti dia sudah mendedikasikan dirinya untuk melayani umat, ya. Waktunya untuk umat dan ummahat. Ya. Siap dalam hal kebaikan tentu itu. Nah, Nabi juga mengatakan sayakunu umara fasaqatun jauratun. Faman saddaqahum bikadzbihim wa anahum ala zulmihim ya falaysa minni walastu minhu walan yarida alayyal haud. Akan muncul para pemimpin fasik dan jahat ya. Barang siapa yang mempercayai ucapan dusta mereka dan membantu kezalimannya, maka dia termasuk umatku dan aku bukan bagian darinya, dan ia tidak akan bisa mendekati telaga. Falaisa minni, dia bukan bagian dariku, walastu minhu, dan aku bukan darinya, ya, kata Nabi. Walam yarid alayil haud, tidak termasuk umatku, maka ia tidak termasuk umatku dan aku bukan bagian darinya ya. Dan dia tidak akan bisa mendekati telaga. Jadi ini termasuk orang-orang yang tercampakkan tidak bisa minum telaga Nabi SAW adalah orang pemimpin yang jahat juga ya. Selain daripada para ahli bid'ah, termasuk juga adalah umara fasaqah jaurah, para pemimpin yang fasik dan jahat, zalim ya. Dalam hadis yang kita bawakan semuanya ini, ya, baik tadi ghassana falaysa minna ayyumara'in ghassara ra'iyat fa huwa finnar, ya, semuanya berarti mengarah pada dosa besar yang berkaitan dengan khianatnya pemimpin pada rakyatnya, ya.
atau di sini dengan bahasa umara, fasaqah, jaurah, pemimpin yang zalim, ya. Ini menunjukkan tahdzir, peringatan besar ya bagi kaum muslimin untuk menjauhi ini semua ya. Perbuatan zalim, curang, berkhianat ya dari kewajibannya. Karena hakikatnya amanat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ditaklidi, bukan untuk diikuti. Justru yang seperti ini harus dijauhi ya. Harus dijauhi. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lainnya, ya dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi wa hum azz wa aktsaru mimman ya'malu summa lam yughayyiru illa ammahumullah bi iqam." Ya. Apabila ada suatu kelompok manusia, suatu pemimpin, orang-orang yang mulia dan berjumlah lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan maksiat tetapi mereka tidak bisa merubah kemaksiatan itu, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Ya. Seharusnya yang lebih azzu wa aksar, jadi yang lebih mulia dan lebih banyak jumlahnya, yang lebih mulia berarti kan pemimpin ya. Pemimpin karena punya kemuliaan adalah pemimpin. Maka dikatakan apabila ada sekelompok orang mulia jadi pemimpin. Ya. Dan orang yang jumlahnya lebih banyak akan tetapi tidak daripada orang yang bermaksiat tetapi dia tidak mengingkari, tidak merubah kemaksiatan itu, maka Allah akan menimpakan azab bukan hanya kepada yang berbuat maksiat saja tetapi kepada semuanya. Allah artinya Allah ratakan azab kepada mereka. Ya. Karena di antara tugas pemimpin adalah al-amru bil ma'ruf tadi. Wa nahyu 'anil munkar. Ya. Karena untuk menegakkan kebaikan agama manusia dan juga dunia mereka. Dan tegaknya agama dan dunia mereka kecuali dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena kemungkaran kalau dibiarkan akan merajalela, bahkan menyebabkan datangnya murka Allah, azab Allah. Dan ketika azab Allah datang tidak hanya menimpa suatu kaum saja, tapi menimpa seluruhnya rata. Bukan hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, pelaku dosa saja, tetapi menimpa seluruhnya ya, termasuk orang-orang salehnya pun terkena. Termasuk orang-orang yang alimnya pun kena dengan azab tadi ya. Nah. Kemudian dari hadis Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud beriwayatkan dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil musi wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atra au la yadribanna Allah bi qulubi ba'dikum 'ala ba'din summa la yal'anannakum kama la'anahum," yakni Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Rasul SAW dalam hadis ini mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jadi di tangan Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah olehmu yang ma'ruf dan cegahlah olehmu yang mungkar. Peganglah olehmu tangan orang-orang yang berbuat jahat, jadi cegahlah orang yang berbuat zalim. Dan bimbinglah ia agar berada di jalan yang benar, atau Allah akan menanamkan permusuhan ke dalam hati sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Jadi timbulnya permusuhan karena membiarkan kemungkaran, ya. Membiarkan kezaliman, membiarkan kejahatan, membiarkan maksiat. Maka Allah akan tanamkan pada hati-hati mereka justru permusuhan. Maka jam'ul kalimat tadi sudah dikatakan di awal oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa untuk menyatukan kalimat, maksudnya menyatukan hati-hati hamba itu adalah dengan menegakkan syariat, ya. Dengan memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mencegah setiap orang-orang yang berbuat zalim, itulah cara untuk jam'ul kalimah. Karena juga Rasul pernah mengatakan umat ini tidak mungkin sepakat di atas kesesatan, ya. Umat ini tidak mungkin sepakat di atas kesesatan, ya. Nah, summa kata Nabi, la yal'anannakum kama la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka, ini Bani Israel, melalui lisan nabinya Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Jadi sebab datangnya laknat Allah adalah karena meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan yang paling berhak untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar pemimpin. Ya, maka bentuk kecurangan dan khianatnya para pemimpin adalah ketika membiarkan sebuah kemaksiatan, sebuah saja atau satu saja, itu sudah ghish, ya, mendiamkan. Karena yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi taghyirul munkar, mengingkari kemungkaran itu, yang paling berhak itu adalah yang punya yad, yang punya kekuasaan. Siapa? Ya, pemimpin. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dengan kekuasaannya. Siapa yang mampu merubah dengan kekuasaan? Pemimpin. Ya, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya pasukan, pemimpin. Ya. Kalau kita tidak, mungkin kewajibannya turun. Kalau pemimpin negara, keluarga iya, maka yang dipimpin kita menjadi wajib dengan kekuasaan. Tapi kalau levelnya adalah rakyat biasa, ya, tidak sampai harus sweeping miras. Yang sweeping adalah pemimpin. Ya, memerintahkan polisinya, memerintahkan TNI-nya, ya, kalau di Indonesia. Mereka yang punya kewajiban. Yughayyiru biyadihi, dengan kekuasaan. Fa in lam yastati, kalau enggak sanggup maka bilisani. Nah, ini kita dengan lisan. Al-amru bil ma'rufnya dengan lisan, dengan dakwah, dengan tulisan, dengan nasihat, dengan wajiangan, dengan tausiah. Ya. Wa in lam yastati, kalau enggak sanggup bi qalbi, maka dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, dan itu yang paling rendahnya iman, paling lemahnya iman, yaitu mengingkari kemungkaran dengan tidak rela dan tidak ridho hati ini melihat kemungkaran tadi. Tidak rela adalah dengan meninggalkannya, bukan di situ nongkrong. Ya, ada kemaksiatan nongkrong malah asik. Itu namanya bukan tidak rela, tapi rela berarti. Makanya dalam banyak fatwa ulama kita pun ketika menerangkan bab-bab yang sifatnya muamalah, ketika ada kemungkaran boleh ditinggalkan, meskipun awalnya wajib. Seperti memenuhi undangan walimah, itu kan wajib, ya. Karena Nabi sampai mengatakan telah bermaksiat kepada Abu Qasim, jadi kepada Nabi SAW. Orang yang diundang dalam sebuah undangan walimah pernikahan tapi tidak menghadirinya, maka dia berarti telah bermaksiat kepada Abu Qasim, jadi kepada Nabi SAW. Cuman fatwa ulama kita mengatakan ketika di situ ada maksiatan, ya, ada keharaman, maka tingkat wajibnya jadi turun. Jadi bahkan kita tidak menghadirinya. Ya. Atau hadir tapi setelah kemaksiatan itu enggak ada. Mungkin setelah selesai acara. Salahnya karena dia mengadakan kemaksiatan. Itulah kita kadang bukannya waktu momen untuk bersyukur pada Allah dengan syukur yang benar, justru syukurnya dengan maksiat. Nauzubillah. Berfoya-foya, menghamburkan harta, ya, mengeraskan musik keras-kerasnya, mendolimi tetangga, ya. Baca Quran di samping orang yang sholat saja dilarang, apalagi suara musik keras mengganggu tetangga. Suara Al-Quran yang diperdengarkan dari masjid di jam-jam orang istirahat itu juga mengganggu, ya. Karena tadi di samping orang sholat saja dilarang, apalagi di orang yang mungkin dalam kondisi sedang istirahat, ya. Maka sudah benar aturan pemerintah kita, ya, melarang speaker toa, ya, diatur, bukan kemudian disebut-sebut PKI, tidak, jangan begitu harusnya. Itulah seharusnya Muslim. Bahkan kepada Muslim yang lainnya pun juga harus menjaga, ada toleransi. Ya, kita lagi khusyuk-khusyuknya sholat malam, wah berisik banget, nggak bisa khusyuk. Ya. Kan sholat malam nggak mungkin di masjid juga. Di masjid juga boleh, sunnah. Nabi pernah sholat malam di masjid. Tapi kebanyakannya di rumahnya, ya. Tapi toa Anda, toa masjidnya masuk ke rumah, aduh berisik. Gimana mau khusyuk? Ya. Taib. Itu yang baca Quran, itu yang zikir, itu yang mungkin baca sholawat, itu saja mengganggu, dilarang. Apalagi yang musik,
diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, maka harusnya lebih diperlankan lagi, atau bahkan dimatikan saja, diganti dengan yang lainnya. Berarti siapa yang punya kekuasaan ini? Siapa yang bisa mengatur? Kekuasaan kan? Yang punya kekuasaan, yang punya tampuk kekuasaan, pemimpin. Diaturlah ya. Jadi misalkan walimah tidak boleh suara, harusnya diatur memang. Segala sesuatu harus diatur. Mengikuti syariat ini. Turunannya diturunkan. Dalilnya secara umum ini kemudian diturunkan menjadi sebuah poin-poin yang untuk disepakati untuk tidak diterjang ya. Tidak dilanggar. Demi kemaslahatan dunia dan agama seorang, ya. Karena kalau kemaksiatan yang haram dibiarkan terus-menerus, ya, maka keadaannya semakin runyam, ya. Akan datang bala dan musibah rata, bukan hanya menimpa segelintir orang saja, tapi menimpa seluruhnya. Hadis yang sudah kita bawakan, ya. Illa amahumullah bi'iqab, kecuali Allah akan ratakan dengan hukuman. Kemudian mu'allif rahimahullah juga membawakan dalil yang lainnya dari Aghlab bin Tamim telah meriwayatkan kepadaku Al-Mu'alla bin Ziyad dari Muawiyah bin Qurrah dari Makil bin Yasar dari Nabi SAW bersabda, sinfani min ummati la tanaluhuma syafaati. Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Sultanun zalumun ghasyum. Yang kedua, ghalin fid din yashhadu alaihim wa yabra'u minhum. Ada dua golongan manusia dari umatku yang tidak mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Yaitu penguasa yang zalim dan lalim, ya, yang berkhianat, ya, wa ghalin fid din, dan juga orang yang melampaui batas dalam beragama. Hulu itu dilarang juga, ya. Hulu di dalam beragama. Mereka dipersaksikan kemudian mereka berlepas diri atau tidak bertanggung jawab. Ya. Di sini katakan Aghlab adalah perawi yang lemah. Ibnu Rajab telah meriwayatkan dan dia berkata, Mani telah meriwayatkan kepada kami, ya. Tapi hadis ini juga terdapat dalam Jami' Sahih, Jami' Shaghir, ya. Bahkan riwayat yang lain yang agak mirip dengan ini adalah hadis Nabi SAW. Kalau ini menyebutkan tidak mendapatkan syafaat, ya. Tidak mendapatkan syafaat. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang pemimpin yang berbuat zalim, ya, itu tidak diterima sholatnya. Redaksinya lupa. La yaqbalullah, ya. Ini dia. Ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, la yaqbalullah salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Tidak diterima salat seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Hadis ini sahih isnadnya meskipun Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Ya, dari dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, Kitabul Ahkam, ya. Judulnya la yaqbalullah salat imam yahkum bi ghairi ma anzalallah. Kalau di sini sekedar curang, ya, tapi di sini lebih tegas lagi, karena curang itu adalah lebih definisinya kepada ketika tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti curang. Khianat itu kapan dikatakan khianat? Karena pemimpin itu amanah dari Allah. Pemimpin itu hakikatnya adalah mengemban kewajiban
yang Allah bebankan kepadanya memimpin rakyatnya. Dan yang paling harus mereka tegakkan pertama kali adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ngeri kan kalau sampai enggak diterima salatnya. Ini yang paling ngeri di sini justru ternyata di bab ini. Ala ayuhan nas la yaqbalullah salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Ketahuilah wahai manusia, Allah tidak menerima salat seorang pemimpin yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan hadis dari Muhammad bin Jahadah berkata dari Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', jadi sampai pada Nabi, asyaddan nas atau inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Manusia yang paling pedih azabnya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita kumpulkan semua dalam bab ini, ternyata ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kezaliman, kecurangan, khianat yang dimaksud ini ketika menentukan sebuah masalah bukan dengan hukum, dengan Allah SWT. Memberikan solusi tapi bukan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu pasti tidak adil. Kalau bukan keputusan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul, pasti melenceng. Condong ke sebagian kelompok atau condong kepada kelompok lainnya, ya pasti begitu. Tapi kalau sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, kita memang sami'na wa ta'na, ya. Kecuali yang sifatnya benar-benar ijtihad, tidak ada dalam kitabullah dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Sifatnya benar-benar ijtihad, sifatnya benar-benar yang perkara baru yang memang harus diputuskan. Maksudnya baru di sini adalah kontemporer misalnya, ya. Tapi kalau sudah ada ketetapannya, ya harusnya diikuti. Berhukum dengan ma anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Dengan syariat Allah tentunya, dengan agama yang mulia ini, ya. Karena agama ini diturunkan bukan untuk diotak-atik, dikotak-kotakan, khususkan hanya orang tertentu untuk mengamalkannya. Kalau yang tidak perlu mengamalkan misalkan, seolah agama ini seperti itu, hanya untuk kadrun saja katanya, kadal gurun. Kalau selain kadrun nggak boleh ngamalin, nggak, pokoknya bebas ngamalin agamanya. Loh, yang wajib jilbab, yang wajib ini bukan hanya orang-orang yang digelari kadrun, antum semua juga wajib. Bagi perempuannya, laki-lakinya kemudian berpegang teguh dengan amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah. Ya, bukan hanya orang-orang yang Islamnya kuat saja, tetapi semua harusnya mengamalkan ajaran ini. Dan bukan sebaliknya, ketika bertentangan dengan Al-Quran Sunnah malah berbangga, ya, merasa apa istilahnya merdeka, merasa hebat. Ini kebalik, ya. Orang yang mengamalkan Sunnah nyalinya ciut, orang yang mengamalkan kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW merasa minder, tapi yang pede itu justru sekarang yang melanggar, malah berani cuitan kemana-mana. Status apanya dia dengan pedenya kadang menghina Al-Quran, Sunnah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dalil yang berikutnya diberikan oleh mu'allif, ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Ini diantara madaratnya meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, sebagai pemimpin yang meninggalkan perintah Allah untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf dan meninggalkan munkar, menegakkan nahyul munkar, tapi dia tidak kerjakan, ini akan efeknya kemana-mana. Di antaranya kata Nabi, ayuhan nas, perintahkanlah yang ma'ruf, wahai manusia perintahkan yang ma'ruf, atau laranglah yang munkar sebelum kalian berdoa tapi tidak dikabulkan. Sebelum kalian minta istighfar, minta ampun lalu tidak diampuni. Ya. Sebelum kalian berdoa kepada Allah tetapi Allah tidak mengabulkannya. Nauzubillah. Mandulnya doa-doa kita ini terkadang karena kita mendiamkan kemungkaran.
tidak al-amru bil ma'ruf, bahkan tidak pula mencegah yang mungkar. Tidak memerintahkan yang ma'ruf dan tidak mencegah yang mungkar. Ini yang menjadikan mandulnya doa-doa kita. Tidak diijabahinya doa-doa kita. Tidak tembus ke langit. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun sampai ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran terjadi. Ya. Bahkan istighfarnya tidak diterima. Innal akhbar minal yahud wal ruhban minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wa nahyanil munkar la'anahumullah ala lisani anbiyaihim summa ammahum bil bala. Mereka padahal dahulu orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ketika para pendeta-pendetanya, ketika para alim-alim mereka, ya, baik dari Yahudi dan Nasrani, meninggalkan al-amru bil ma'ruf, meninggalkan dari mencegah yang mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Lalu kemudian Allah meratakan adab kepada mereka. Allah meratakan musibah, Allah meratakan bala, Allah meratakan adabnya bertubi-tubi kepada mereka. Yang paling nyata adalah ketika nabinya Musa alaihissalam, ya, kezaliman luar biasa melawan Fir'aun yang zalim, jahat. Maka Allah timpakan bala bertubi-tubi itu, belalang yang datang banyak sekali, kemudian kutu, kemudian apa lagi? Katak, ya. Makhluk yang kecil-kecil menjadi bala bagi mereka. Lalu Nabi SAW juga bersabda dalam yang dibawakan oleh muallif, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara dalam urusan agama ini, yang perkara itu bukan bagian dari agama ini, maka tertolak. Ini berbuat mengada-ngada di sini bid'ah, ya. Ahdasa yani ibtada'a, berbuat perkara baru dalam agama, ya. Kalau dalam duniawi fadl, terselah, ya. Untuk mic yang tadinya segini mungkin jadi kecil lagi, nempel, ya, belasan juta itu mic-nya yang dibuat tuh. Buat orang-orang nggak kelihatan tuh, ya. Mic-nya padahal ada itu kecil, ya, yang nempel. Silakan. Atau orang mau pergi haji dengan onta boleh, ya, dengan pesawat boleh. Semakin canggih mungkin nanti ada orang punya jet pribadi, makin kaya lagi mungkin setiap orang punya pesawat sendiri. Fadhal, silakan untuk berhaji dengan kendaraan yang dimilikinya. Kreasi semakin hebat. Tapi kalau bab akhirat, bab agama tidak ada kreasi. Kalau kreasi hancur. Zikir tadinya cuma goyang, ya kan? Tambah lagi alunan musiknya, tambah bergetar badannya, ya. Lama-lama joget semua, totalitas. Tadinya tarian sufi cuma begini-begini, sekarang sudah mungkin tambahi lagi, kreasinya bertambah. Ini yang disebut dengan bid'ah dalam agama, yang tercela, munkar, ya. Kalau tidak dihentikan akan terus bertambah kemungkarannya. Dulu orang tidak berani tiktokan di masjid. Dengan bid'ah munculnya bid'ah, TikTok sholawat di masjid, TikTok apa di masjid, ya. Entah kebetulan atau tidak, TikTok itu dalam bahasa Arab tik dan tok, tik dan tauk, gitu, ya. Itu artinya kedunguan, ahmak, ya. Entah yang menciptakan kata ini itu tahu bahasa Arab atau tidak. Yang ternyata dalam bahasa Arab tik dan tok itu adalah artinya al-ahmak. Ahmak itu pandir yang berlebihan, ya. Jadi dungu. Makanya orang yang berbuat seperti ini enggak beda-beda dengan kedunguan, ya. Semuanya di TikTok. Meskipun sekarang ada yang ceramah-ceramah masyayikh dipotong kemudian dimasukkan TikTok. Ala kulli hal, ya. Jika wasilah kembali ke penggunanya, ya. Untuk kebaikan maka menjadi baik. Sebagaimana pisau, ya. Jika untuk membunuh ya jelas haram.
Wasilah, hukum wasilah kembali ke penggunanya. Jika digunakan untuk kebaikan maka menjadi baik. Jika untuk keburukan maka menjadi buruk, haram hukumnya. Nah. Dan seharusnya kalau kita di zaman now gini seperti ini, zaman seperti ini, fasilitas untuk thalibul ilmi ada, semuanya ada, menunjukkan harusnya lebih keras lagi kita untuk sungguh-sungguh dalam thalibul ilmi. Bukan hanya membaca. Levelnya bukan hanya tapi menghafal. Alat bantu banyak. Speaker audio kita dengarin, hafal ayat. Ingin menghafal matan kitab para ulama, alhamdulillahi aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Jadi mandumah, istilahnya bait-bait syair yang sudah disetel, direkam kemudian tinggal dengerin juga ada. Hafal mudah, bisa. Ya. Tinggal mau atau tidak. Fasilitas ya. Duniawi kita, masya Allah. Harusnya lebih cepat untuk menghafal ya. Karena banyak perangkat membantunya. Kalau dulu hafalan ya mesti suara lain terdengar. Kalau sekarang suara lain bisa tidak terdengar, kenapa? Karena pakai earphone. Ya, kalaupun terdengar ya sangat kecil. Apalagi bisa bikin ruang kedap suara. Seperti studio radio yang suara luar atau suaranya tidak keluar, meskipun teriak-teriak tidak keluar. Ya. Canggih sekarang. Untuk kita seperti para ulama dulu dalam menghafal, kuncinya menghafal itu adalah bersuara, kuncinya memahami dengan diam. Membaca diam adalah memahami, membaca untuk menghafal adalah dengan bersuara. Ya. Mau coba ingin menghafal tapi begini doang. Ini memahami. Ya. Kalau paham begitu modelnya, diam. Tapi kalau membaca untuk hafal adalah dengan bersuara. Makanya Al-Quran apalagi ayat Allah SWT ketika diulang-ulang apalagi pahalanya semakin besar. Bersuara ya, jangan diam. Muadzin, latihannya gimana? Masuk itu dulu ya, ke air, teriak-teriak. Biar suaranya enak. Taib. Jadi kreasi dalam duniawi fadhal silakan ya. Hal yang mubah bahkan bisa menjadi kemuliaan ya. Tapi orang-orang yang sekarang berbuat katanya ini agama dipermasalahkan. Maksudnya tidak boleh mengada-ngada dalam agama, ini bid'ah lah, itu bid'ah lah. Kalian masih ribut terus perkara bid'ah ribut katanya. Kapan umat Islam majunya? Mereka sudah ke bulan gitu. Loh, sampai pun orang yang berbuat bid'ah hari ini masih enggak ke bulan-bulan tuh. Katanya ente dengan meninggalkan itu ente bisa ke bulan. Oke lah, tapi kita tunggu sampai ente ke bulan. Kapan ente ke bulan? Enggak ke bulan juga. Ya. Jadi sukanya kita diserang dari logika itu ya. Kita ini masih ribut aja masalah ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Umat lain katanya sudah ke bulan. Ya ente coba sudah ke bulan belum? Buktinya ente aja masih belum ke bulan. Padahal ente enggak ribut. Ente katanya bahkan berbuat bid'ah juga. Nah, ini hadis-hadis seperti ini menunjukkan ya, kenapa dibawakan dalam bab ini? Menunjukkan bentuk kezaliman, kecurangan, khianatnya seorang pemimpin adalah ketika dia mendiamkan seperti ini juga. Karena dia harus menegakkan agama Allah ini. Ya. Man ahdasa hadasan aw awa muhdisan. Nah, termasuk kategorinya awa muhdisan bisa jadi. Barang siapa yang mengada-ngada suatu perkara dalam agama atau melindungi orang-orang yang mengada-ngada suatu perkara agama, awa muhdisan ini kategorinya. Ketika pemimpin yang membiarkan sebuah kebid'ahan merajalela di sebuah masyarakat, berarti dia masuk kategori awa muhdisan, melindungi orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya. Apa kata Nabi? Fa alaihi la'natullah. Maka baginya laknat Allah wal malaikah, laknat malaikat kepadanya, wan nasi ajma'in, dan laknat manusia seluruhnya. Karena laknatnya orang-orang Islam, mukminin yang tegak di atas sunnah, yang mereka berdiri di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Akan gimana sih? Masa dibiarkan begitu dilaknat akhirnya. Padahal dia punya kekuasaan harusnya untuk ya, untuk digunakan untuk menegakkan kitabullah. Ini yang tidak tersentuh. Bab-bab seperti ini
seolah-olah tidak tersentuh. Ya padahal ternyata para ulama kita memasukkan dalam bab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini juga, ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah, hadis-hadis yang berkaitan dengan maksiat, hadis-hadis yang berkaitan dengan mendiamkan kemungkaran, semuanya di bab ghasyun, ya, min ghisyil imam, curangnya pemimpin, ya, terhadap rakyatnya ada ketika mendiamkan kemungkaran dan mendiamkan kebid'ahan merajalela. Karena ini berarti bentuk tidak sayangnya mereka kepada umat ini. Ya, makanya dikatakan hadis berikutnya, man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Bagaimana pemimpin akan disayangi oleh Allah? Disayangi oleh penghuni langit, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dengan memintakan ampun bagi pemimpin yang adil. Kalau mereka membiarkan kebid'ahan merajalela, kalau mereka membiarkan kemaksiatan merajalela, inilah telah mengkhianati amanat Allah yang Allah amanatkan kepada mereka untuk memimpin umat. Ya, ini ucapan ini pedas banget, ya. Tapi memang nyatanya arahnya penulis mengarahkan begitu, menginginkan bahwa pembahasan dalam bab ini termasuk kecurangan yang terjadi adalah ketika merajalelanya maksiat dan kemungkaran juga adalah kebid'ahan termasuk, ya, karena mereka berarti tidak menyayangi umat ini, tidak menyayangi rakyatnya. Harusnya ketika rakyat yang memang menyayangi rakyatnya, bentuk menyayangi rakyat adalah tidak membiarkan rakyatnya dalam kubangan maksiat, tidak membiarkan rakyatnya dalam kebid'ahan. Man la yarham la yurham. Karena ya, ketegasan kadang dibutuhkan untuk tegaknya agama ini. Ya. Nah, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi, ini lebih spesifik lagi lafadznya. Kalau tadi lafadznya lebih umum, barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu tidak akan disayangi siapapun. Bisa jadi Allah juga tidak menyayangi, malaikat tidak menyayangi. Tapi ini lebih spesifik lafadznya, lebih khusus lagi. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia atau orang lain. Lebih dipahamkan lagi dalam hadis berikutnya, ma min amirin yali umural muslimin. Siapapun ketika seorang pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, summa la yajhadu lahum wa yansah lahum, lalu tidak bersungguh-sungguh menanganinya, tidak bersungguh-sungguh dalam menasihati rakyatnya, yansah lahum. Ini diterjemahkan cuma menjaga, menangani rakyatnya. Yansah itu menasihati, berarti membimbing rakyatnya untuk pada kebenaran. Wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kecuali orang yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini tidak akan masuk surga bersama kaum muslimin. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat siapa nih? Masya Allah, Bukhari dan Muslim. Artinya tidak perlu ditanyakan lagi sahihnya atau tidaknya. Takut gitu ya. Siapapun dari pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, berarti ini levelnya kalau yang saat ini biasanya berani menegakkan syariat adalah di pondok-pondok ya. Kalau lingkup sekarang ini yang praktek benar, kecuali hudud ya, penegakan had, karena kita terbatas dengan undang-undang, nanti bertentangan dengan undang-undang. Yang biasanya mengamalkan syariat meski semampunya adalah sebuah pesantren biasanya. Kiai atau mudirnya biasanya menegakkan ini. Ya gak sholat ada hukuman, cambuk atau sedikit pukulan ya. Yang ada nasihat juga, ada peringatan, ada pokoknya kalau antum mau lihat bagaimana Islam diamalkan yang di pesantren-pesantren, khususnya apalagi yang nyunnah. Meskipun tidak seluruhnya juga, karena kita terbatas dari penegakan had ya, penegakan hukuman-hukuman yang sifatnya harus sesuai betul dengan Quran Sunnah. Taib, ma min amirin yali umural muslimin summa la yajhad. Di sini berarti ada dua, la yajhad lahum wa yansah lahum. Tidak bersungguh-sungguh, ya berarti banyak perkara yang diabaikan, banyak perkara yang ditinggalkan, banyak perkara yang kurang diperhatikan. Wa yansah lahum, dan juga tidak menasihati mereka, tidak memerintahkan yang ma'ruf,
mencegah yang mungkar, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali tidak akan masuk surga. Itu maknanya ya. Kecuali tidak akan masuk surga bersama kaum muslimin. Jadi pemimpin ya, yang mengabaikan tugasnya sebagai pemimpin, mengingatkan rakyatnya, ya, memenuhi hak-hak rakyatnya, termasuk di sini kebutuhan mereka, ya. Hati-hati yang tidak menegakkannya, maka illa lam yadkhulil ma'ahumul jannah, tidak akan masuk surga bersama kaum muslimin. Jadi masuk surganya terlambat, terhalang. Ya itu tadi ada hisab. Satu persatu dari rakyatnya akan dihisap. Ini ente terdolimin enggak? Terdolimi. Hisapnya berat orang yang memimpin ini. Antum pernah lihat orang ngantri? Kalau ngantrinya panjang. Ya, itu kira-kira lah pemimpin. Kalau levelnya kita keluarga kan bapak ya. Bapak paling yang ngantri ya anaknya berapa sama istrinya, ya kan? Kalau anaknya 6, istrinya 1, berarti 7 yang ngantri. Siap-siap dihisab sama Allah. Ada nggak rakyat dari keluarganya ini yang didolimi? Ya. Lah kalau pemimpin level dunia, level negara, jutaan yang akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah aku terdolimi, ya Allah aku terdolimi. Dari awal makanya sudah diingatkan bahwa ini bab bukan untuk berbangga-bangga. Kepemimpinan itu bukan untuk wah-wahan, hebat-hebatan, bukan. Ini kekeliruan besar. Orang pada hari ini dungu, tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang mengerikannya sebagai pemimpin. Malah berlomba-lomba. Umat Islam yang alim berusaha menghindar. Syekh Utsaimin ditawari berkali-kali, diminta kerajaan Saudi untuk jadi hakim, qadhi. Qadhi kan pemimpin ya. Kalau sebuah hakim berarti memimpin sebuah keputusan. Lalu petok sudah beres berarti. Yang ditentukan berarti harus diikuti. Sami'na wa ata'na. Beliau menolak berulang kali. Beliau lebih memilih untuk mengajar kaum muslimin, menjadi ulama saja. Di markasnya sendiri di Hunaizah, Qasim, Saudi Arabia. Alim, masyhur, terkenal keilmuannya. Berulang kali kerajaan meminta dan merayu agar mau menjadi qadhi, jadi hakim. Beliau menolak. Bukan apa-apa, karena jabatan itu berat, ya. Meskipun ada di antara ulama kita yang kemudian jadi mufti seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Ulama kerajaan yang juga amanah ya, bukan ulama kerajaan kemudian penjilat, bukan. Ini ulama kerajaan yang amanah. Ya. Karena beliau qadarullah, Allah takdirkan di masa setelah 40 ke atas kalau tidak salah itu udah buta ya. Tadinya tidak buta kemudian buta. Jadi tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Bahkan ada satu kisah yang menarik, ketika salah satu penuntut ilmu, dia tidak tahu bahwa ini Syekh bin Baz, ulama besar, dia ngomong, "Syekh, nanti saya undang makan." Padahal ternyata di jam yang sama Syekh bin Baz itu diundang kerajaan juga untuk makan. Tapi karena Syekh sudah mengiyakan, maka kemudian ketika sudah kumpul, jadi dia juga ikut bersama ajudan di mobil yang diundang Syekh untuk membawa Syekh ke kerajaan, ya, masuk ke mobil itu dan ikut. Orang ini orang awam banget, polos pokoknya, penuntut ilmu polos, belum mengenal siapa ini orang besar. Masuk kerajaan, dikawal, di luar biasa. Syekhnya kemudian ngomong, "Sebentar, mohon maaf, saya tadi ada janji dengan salah satu murid saya untuk makan malam bersama dengannya, maka saya minta izin uzur, tidak bisa makan bersama raja dan juga para menteri." Subhanallah. Orang sehebat ini ya. Kemudian akhirnya dia ganti, bukan pakai mobil kerajaan tapi pakai mobil pribadinya, di supir pribadinya, kemudian bersama orang ini makan ala kadarnya. Makan bersama penuntut ilmu yang mengundangnya dia makan ke rumah. Subhanallah. Nah, ini bukti di antara ketawaduan beliau, tidak silaunya dengan jabatan yang dipegangnya ya. Tidak mengikuti hawa nafsu, bahkan beliau selalu menasihati rajanya ya. Maka di zaman beliau, ya, keputusan-keputusannya kebanyakan berdasarkan fatwa beliau, ya. Nah, itu contoh. Ya. Orang-orang yang memang juga ada di kekuasaan tetapi tidak silau dengan kekuasaan.
amanah dengan yang Allah bebankan pada mereka, menjadi mufti sebuah kerajaan tetapi tidak kemudian ikuti selera hawa nafsu rajanya atau selera hawa nafsu dari pemimpinnya, tidak, tetapi adil dengan keadilan. Jadi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh potret ulama zaman now yang kemudian menolak menjadi pemimpin atau menjadi qadhi ada juga, kita lihat seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Potret yang kemudian tetap menjabat sebagai anggota kerajaan atau muftinya, kemudian juga tetap amanah, Syekh bin Baz di antara rahimahullah taala. Nah, termasuk Syekh Albani adalah salah satu ulama hadis yang diminta kerajaan Saudi untuk mengajar di UIM, Universitas Islam Madinah. Yang lalu kemudian setelah itu beliau setelah itu kemudian masyhur bikin markas sendiri di Yordan dan seterusnya, ya. Alim besar. Masya Allah. Hadis yang lebih terang lagi, hadis berikutnya itu hadis nomor 110 di sini. 109, ya. Man wallahu Allah syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatim. Ini yang lebih spesifik lagi yang saya katakan tadi, ketika tidak memenuhi urusan kaum muslimin, kebutuhan mereka, menutupi kebutuhan mereka. Man wallahu Allah syai'an min umuril muslimin, barang siapa yang Allah percaya untuk mengurusi urusan kaum muslimin, termasuk pemimpin itu sendiri, baitul mal atau yang megang urusan harta kaum muslimin, ya, yang megang donasi hari ini, fahtajaba duna hajatim, lalu dia menutup diri, tidak mau tahu dengan keperluan manusia, urusan manusia, wa khallatihim, tidak mau tahu dengan kepentingan dan kebutuhan mereka, wa fakrihim, dan fakri kebutuhan mereka, ihtajaballah duna hajati wa khallati wa fakri yaumil qiyamah. Maka Allah nanti di hari kiamat akan menutup diri dari keperluan orang ini, kepentingannya dan kebutuhannya. Ini lebih spesifik lagi, lebih gamblang, jelas lagi bahwa orang yang memimpin dan enggak mau tahu urusan kaum muslimin, yang tidak mau tahu apa yang diderita oleh kaum muslimin, apa yang tidak mau tahu bagaimana rakyatnya, gitu ya, maksudnya bahasa kitanya, maka dia juga akan diperlakukan sama oleh Allah. Allah tidak mau tahu dengan keadaan dia nanti di hari kiamat. Allah tidak mau tahu dengan kebutuhan dia di hari kiamat. Allah tidak mau tahu dengan kepentingan dia di hari kiamat. Allah akan mengabaikan orang-orang seperti ini karena dia telah menyia-nyiakan rakyatnya, menyia-nyiakan orang-orang yang telah dipimpinnya. Ini teguran keras lagi nih, lebih dahsyat, karena ihtajaba duna hajatim, telah pura-pura buta, pura-pura tidak tahu, pura-pura menutup diri pokoknya, ya, dari keperluan, kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang menjadi rakyatnya. Nah, sebaliknya, tapi orang yang adil, menegakkan keadilan, hukum Allah Subhanahu wa taala, al-imamul adil, kata Nabi, yudilluhullah fi dhillih. Orang yang adil, pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Juga hadis dalam 7 golongan, ya. 7 golongan yang mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Dan maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ini dibawakan pula oleh Imam Dhahabi, al-muqsitun ala manabir min nur. Orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar-mimbar yang cahaya, atau di sini di atas tempat yang tinggi penuh cahaya. Jadi mimbar diadakan tempat yang tinggi. Manabir min nur, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallu, ya. Mereka orang-orang yang bersikap adil dalam pemerintahan, jadi atas apa yang dipimpinnya, dalam berhukum, adil terhadap keluarganya dan adil terhadap rakyatnya. Jadi yang adil bukan hanya poligami, ya. Bahkan semua sektor harus adil. Ada pemimpin apa? Pemimpin negara ya harus adil dalam atas rakyat Anda, ya. Pemimpin desa atau kepala desa berarti harus adil terhadap rakyatnya, desanya tersebut. Juga kepada istri, anak dan istrinya, keluarganya, juga kepada rakyatnya, ya. Adil juga dalam hukum, ya, dalam memberikan hukum, ya. Fi hukmihim, kata Nabi,
Di sini dikatakan pemerintahan bisa jadi dalam mengambilkan keputusan ya. Hukum dalam memberikan hukum, keputusan juga harus adil. Dan memang akan hadir orang-orang yang pemimpin yang jahat, pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim. Tapi nasihat Rasul kita melarang memberontak. Meski keadaan demikian kita harus sabar. Maka dibawakan pula di sini oleh muallif penulis syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian membenci mereka, mereka pun membenci kalian. Waduh. Jadi gayung bersambut. Kita membenci mereka, mereka membenci kita. Kita sebagai rakyat membenci pemimpin, mereka sebagai pemimpin membenci kita, membenci rakyatnya. Bahkan melaknat, wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mencela atau melaknat, dan mereka pun melaknat kalian. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ini kondisi genting seperti ini, apakah kita boleh angkat senjata ya Rasulullah? Angkat, memerangi mereka, kezaliman mereka kita gulingkan kekuasaan, kita kudeta. Bahasa kita gitu. Boleh enggak ya Rasulullah? Kalau ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Bolehkah kami mengangkat senjata ya Rasulullah? Bolehkah kami menggulingkan kekuasaan orang yang jahat seperti ini? Yang kami sudah melaknat mereka, mereka juga melaknat kami membenci mereka, mereka juga membenci kami. Kondisi seburuk-buruk pemimpin kan begitu ya. Yang rakyatnya dia sangat nggak suka dengan orang itu. Orang-orang yang ada di atas misalkan. Orang-orang yang di bawah tidak suka dengan yang di atas, orang yang di atas tidak suka dengan yang di bawah. Apa kata Nabi? La, jangan atau tidak. Selama ma'aqamu fikum, selagi mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi kalian melihat pemimpin kalian masih sholat, itu berarti larangan haramnya memberontak. Bahkan para ulama kita menerangkan, sekalipun kita hidup di negeri kafir, yang pemimpinnya kafir, nggak sholat, pun memberontak itu tetap dilihat maslahat dan madaratnya. Apalagi ini yang jelas-jelas pemimpinnya muslim, mengurusi urusan kaum muslimin. Bahkan rakyatnya terbesar adalah muslimin. Maka jika mereka jelas-jelas masuk yang apa yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, kita membenci mereka, mereka membenci kita. Kita melaknat mereka, mereka melaknat kita, ya. Maka tetap untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, tidak bermaksiat selagi tidak bermaksiat, tetapi ya, dan tidak melaksanakan perintah maksiat mereka dan tidak memberontak. Karena sering disalahpahami, masyaallah ikhwah, akhwat sekalian, ya. Kita tambahkan di sini, yang sering disalahpahami adalah tidak taat itu berarti boleh memberontak. Ini yang salah kaprah. Benar pun nggak lumrah. Salah besar, nol dalam memahami din ini, agama ini. Tidak taat itu bukan berarti memberontak. Kalau kita disuruh orang tua nih nggak taat, karena orang tua menyuruh kita, memaksa kita untuk melepas jilbab misalkan, yang perempuan, atau laki-laki suruh ikut acara yang maksiat. Sana, jangan di rumah, ikut tuh sana, dangdutan. Misal. Ketika tidak taat, apakah kemudian kita digulingkan itu orang tua kita kekuasaannya? Enggak boleh kan? Meskipun logika ini enggak nyambung ya, enggak sepadan karena ini pemimpin yang mungkin mesti bisa diganti. Kalau bapak kan enggak bisa diganti ya. Tapi di sini Rasul mengatakan la, ada larangannya karena bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Larangannya, ilatnya, alasannya adalah ma'aqamu fikum as-shalah, selagi mereka masih mendirikan sholat. Masih muslim juga, belum batal Islamnya. Ya. Imam Ibnu Qayyim dalam menjelaskan hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, beliau juga mengatakan bahwa inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, jika itu bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar, maka haram hukumnya. Seperti mengingkari kezaliman penguasa. Kita mengingkari tapi rakyat yang lain mungkin bisa dibredel, ditembaki, dibunuhi, dibantai. Atau segolongan orang yang sepaham dengan kita justru malah dibunuhi. Nah ini kan berarti kemungkaran yang lebih mungkar. Antum ingin mengingkari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, tapi rakyat malah justru dikorbankan. Ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang dibantai. Ini justru berarti menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar namanya.
maka haram hukumnya. Mengingkari sebuah kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran lebih mungkar, maka hukumnya haram. Ya. Karena dalam kaidah juga ketika ada dua madarat, maka diambillah madarat yang paling ringan. Yurtaqabu akhafud dararain. Dilakukan atau diamalkan doror atau madarat yang lebih ringan. Ya. Kita tetap sabar, madarat juga dia dolim, madarat, tetapi lebih ringan madaratnya ketimbang harus menggulingkan kekuasaan. Karena dengan menggulingkan kekuasaan madaratnya lebih besar. Dibunuhnya para ulama bisa jadi, dianggap sama, dipukul rata. Orang yang menyuarakan kebenaran dianggap rata semuanya. Pokoknya mau pakainya apa saja sama, disamakan. Diciduki, dikriminalisasi, semuanya dianggap sama. Ini berarti Anda telah menimbulkan fitnah yang besar, yaitu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, harus dipahami hadis-hadis seperti ini. Jadi bukan modal semangat saja dalam membela agama Allah tanpa ilmu, tapi harus dengan ilmu, bahkan bimbingan para ulama. Ya, Masya Allah, hadisnya panjang. Sudah ya, saya kira saya cukupkan. Bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain. Ya. Tapi secara isi sudah terbahas ya tentang dosa besar yang ke-13 ini, yaitu memimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, termasuk kategori dosa besar. Ya. Dalil-dalil sudah dibawakan Quran, Sunnah. Bahkan tadi saya menjanjikan ada ijma ya, saya nukilkan di sini. Taib, terakhir mungkin ijma ulama dinukilkan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar berarti ulama besar madzhab Maliki. Beliau mengatakan ajma' ulama al-muslimin annal jawra fil hukmi liman ta'ammada dzalika aliman bihi minal kabair. Ulama kaum muslimin sepakat bahwa kezaliman atau berbuat zalim dalam masalah hukum bagi siapa saja yang sengaja dan dia mengetahui hal itu, maka ini termasuk dosa besar. Jadi ketika tahu ya, kalau awam, jahil, memang harus dikasih tahu. Banyakan ya pemimpin kita memang awam ya, masalah agama ini awam sekali. Tidak tahu pentingnya berhukum dengan hukum Allah. Tidak tahu. Bahkan menganggap masih hukum Allah itu standar saja dengan hukum perbuatan manusia. Boleh disingkirkan seakan-akan begitu. Wa ruwiyat fi dzalika athar syadida an salaf qala wal hadis fil imamil ja'ir katsira wal wa'id fiha syadid. Naam. Ini begitu ya, intinya bahwa ada ijma kata Ibnu Abdul Bar tentang termasuk dosa besar. Bahwa ini termasuk dosa besar, yaitu ghish ataupun jawr, kezaliman dalam berhukum. Naam. Demikian saya kira ada yang tanyakan? Sebentar saja, 5 menit, 10 menit. Ini kayak daurah ya, Masya Allah. 2 jam tuntaskan. Cukup, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin sampai sini kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.